Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Renungan kita pada hari ini tertulis di Keluaran 23 ayat 1. Demikian bunyinya. Janganlah engkau menebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada hari ini kita akan merenungkan sebuah ayat yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam era digital ini. Begitu mudah bagi kita untuk menerima dan menyebarkan informasi, baik yang benar maupun yang salah. Betapa sering kita melihat berita hoaks, fitnah, dan kabar bohong menyebar dengan cepat. Apa penyebab terjadinya kebohongan atau bersaksi dusta? Yang pertama, ketakutan. Ketakutan akan kehilangan pekerjaan, hubungan, atau reputasi. Ketika seseorang merasa terancam dan takut, mereka mungkin memilih untuk berbohong sebagai cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak hidup dalam ketakutan, tetapi untuk mempercayai Tuhan dalam situasi sulit. Yang kedua, iri hati. Ketika seseorang merasa iri terhadap keberhasilan atau kebahagiaan orang lain, mereka mungkin berusaha menurunkan reputasi orang tersebut dengan kebohongan. Ketiga, kepentingan. Terkadang seseorang berbohong untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka atau untuk mendapatkan keuntungan, seperti berbohong demi kekuasaan, uang, atau status. Dalam hal ini, kebohongan menjadi alat untuk mencapai tujuan pribadi yang mungkin tidak dapat dicapai dengan cara yang jujur. Kita diperingatkan tentang bahaya mengejar kepentingan pribadi dengan cara yang tidak benar. Amsal 21 ayat 6. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan. Dalam Kristus, kebenaran adalah nilai yang sangat ditekankan. Tuhan menghendaki umatnya untuk hidup dalam kebenaran dan kejujuran, sebagaimana Dia sendiri adalah sumber kebenaran. Kita pasti sering mendengar perkataan berbohong demi kebaikan. Amsal 12 ayat 22 menyatakan, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan menghargai kejujuran di atas segala bentuk dusta, bahkan jika dusta tersebut niatnya untuk kebaikan. Ajaran Yesus Kristus juga sangat jelas tentang pentingnya hidup dalam kebenaran. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mengikuti teladannya. Saudara yang terkasih, umat pilihan Allah berbeda dengan bangsa lain. Yang membedakannya adalah dalam sikap, kepatuhan melakukan perintah dan firman Allah. Yang harus kita lakukan adalah, pertama, menghindari penyebaran kabar bohong. Kita diajarkan untuk tidak menebarkan informasi tidak benar. Menebarkan kabar bohong
bisa merusak reputasi orang lain, menciptakan konflik, dan menimbulkan ketidakadilan. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia, yang akhirnya kita harus menjaga agar setiap perkataan kita membawa kebaikan, bukan kerusakan. Yang kedua, tidak bersaksi palsu. Tidak hanya menghindari menyebarkan kebohongan, tetapi kita juga dipanggil untuk menjunjung keadilan dengan tidak bersaksi dusta. Ketika kita menyaksikan ketidakadilan, kita tidak boleh diam atau mendukung tindakan yang salah dengan perkataan kita. Jangan memihak kepada orang yang salah dan memberikan kesaksian palsu. Dan yang ketiga, dalam era digital, ayat ini relevan dalam bagaimana kita menggunakan media sosial dan teknologi. Sebelum kita membagikan informasi, kita harus memastikan kebenarannya. Setiap klik, setiap share, dan setiap komentar memiliki potensi untuk membangun atau merusak. Kita harus bijaksana dalam menggunakan media sosial yang kita miliki. Saudara-saudara, Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kebenaran, menjaga setiap perkataan kita agar tidak menebarkan kebohongan dan tidak menjadi saksi yang tidak benar. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan integritas sebagai saksi kebenaran Kristus di dunia ini. Kejujuran adalah cerminan dari hubungan kita dengan Tuhan. Hendaklah perkataanmu ya jika iya dan tidak jika tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari yang jahat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami tentang pentingnya hidup dalam kebenaran. Kami memohon agar Engkau terus membimbing kami untuk menghindari kebohongan dan bersaksi dengan jujur. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi setiap situasi dengan kejujuran. Dan ajarilah kami untuk menjaga setiap perkataan dan tindakan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Thank you for watching.